Perkenalkan, nama Jeremia Risiano Pakasi, NPP 291513. Akan membahas mengenai materi perencanaan berbasis hasil. Berikut beberapa data yang saya peroleh. Yang pertama, skor penyelenggaraan pemerintah daerah Sulawesi Utara. Dapat kita lihat pada tabel berikut, kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah di Sulawesi Utara rata-rata sudah baik, tetapi ada yang perlu ditingkatkan. Skor yang tertinggi diperoleh oleh Kabupaten Bolangan Mongondo Selatan dan yang terendah diperoleh oleh Kabupaten Bolangan Mongondo. Data yang kedua, kinerja bidang perencanaan Provinsi Sulawesi Utara. Dengan sasaran meningkatnya kualitas perencanaan. Beberapa indikator. Yang pertama, program kegiatan atau dokumen rencana yang konsisten, yang terrealisasi 80%. Yang kedua, dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu, yang terrealisasi 90%. Data yang ketiga, penurunan kemiskinan di kabupaten atau kota di Provinsi Sulawesi Utara. Data ini tahun 2013 dan 2015. Dapat kita lihat pada grafik berikut. Data yang tertinggi diperoleh oleh Kabupaten Bolangan Mongondo Utara pada tahun 2015 dan yang terendah pada tahun 2015 diperoleh oleh Kabupaten Bolangan Mongondo Selatan. Isu-isu PKD bidang perencanaan dan monitoring evaluasi. Proses perencanaan belum berbasis hasil. Kemudian sinkronisasi perencanaan, penganggaran, dan monitoring evaluasi diperlukan. Konsistensi dan sinkronisasi program masih relatif lemah, baik secara vertikal maupun horizontal. Dokumen perencanaan jangka pendek dan menengah relatif belum konsisten. Proses perencanaan dilakukan melalui jalur top-down dan bottom-up, namun belum berjalan baik dan masih cenderung normal. Tingkat pemahaman stakeholder berbeda-beda. Tidak semua stakeholder memahami proses perencanaan dan monitoring evaluasi dengan baik. Dokumen perencanaan dan monitoring baru dipahami sebatas dokumen formalitas belaka, belum ada substansinya. Legislatif dan eksekutif harus mampu melihat isu-isu krusial dalam perencanaan monitoring evaluasi, agar dapat mengembangkan perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan konteks lokalitas daerah dan perkembangan pemikiran global. Arti penting perencanaan. Yang pertama, perencanaan memberikan gambaran tujuan yang ingin dicapai dan bagaimana tujuan dicapai. Yang kedua, perencanaan menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, perencanaan dapat memperkirakan terhadap yang akan dilalui dengan meminimalkan ketidakpastian. Yang keempat, perencanaan memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif terbaik untuk mencapai tujuan. Kelayakan perencanaan. Perencanaan harus rasional, bukan berdasarkan emosi dan perkiraan-perkiraan yang tidak berdasar. Perencanaan harus melihat dan memperhitungkan tujuan yang relevan bagi peningkatan kesejahteraan, pemilihan dan desain kegiatan atau program yang tepat, penjadwalan implementasi yang tepat, identifikasi masalah-masalah yang dihadapi, sumber daya yang akan digunakan serta alokasinya, dan kelembagaan, organisasi atau badan pelaksanaannya. Mengapa menekankan pada hasil? Menegaskan objektif dari tindakan pemerintah. Hasil adalah sesuatu yang menciptakan benefit atau manfaat. Dan indikator hasil akan memberitahu ketika sebuah kebijakan atau program sukses dilaksanakan atau tidak. 4 langkah pengembangan kerangka hasil. Yang pertama, kesepakatan tentang hasil yang akan dipantau dan dievaluasi. Yang kedua, pemilihan indikator kunci untuk memantau hasil. Yang ketiga, baseline data pada indikator ada dan di mana kita sekarang. 4. Perencanaan untuk perbaikan pemilihan target hasil. Menentukan hasil.
mereformulasikan concern dari stakeholder menjadi hasil yang positif dan desirable. Sebagai contoh, dari hasil pertanian rusak sebelum mencapai pasar, menjadi meningkatnya akses petani ke pasar. Dari anak sekolah drop out, menjadi intensif bagi keluarga untuk menyekolahkan anaknya. Dari minimnya keamanan di waktu malam, menjadi meningkatnya keamanan masyarakat. Ukuran hasil diturunkan dari masalah atau isu yang dihadapi. Sebagai contoh, dari bangunan sekolah tidak dipelihara baik dan dibuat dari material kualitas rendah, menjadi meningkatnya kualitas dan pemeliharaan bangunan sekolah. Dari anak usia sekolah di pedesaan kesulitan mengakses sekolah, menjadi anak sekolah pedesaan mendapatkan akses yang sama ke pendidikan. Penting untuk diingat, hasil biasanya tidak dapat secara langsung diukur, hanya dilaporkan. Hasil yang diharapkan harus diwujudkan dalam bentuk indikator-indikator. Pemilihan indikator kinerja kunci untuk memantau hasil. Indikator hasil tidaklah sama dengan hasil. Setiap hasil perlu untuk diterjemahkan dalam satu atau beberapa indikator. Sebuah indikator hasil mengidentifikasi pengukuran numerik yang dapat memberikan informasi untuk mendeteksi kemajuan atau tidak ada kemajuan ke arah pencapaian hasil yang diinginkan. Memilih indikator hasil. Sebuah indikator kinerja haruslah tepat dan tidak ambigu atau bermakna ganda. Cocok untuk subjek yang diamati. Tersedia dengan biaya yang wajar, harus menyediakan dasar yang cukup untuk menilai kinerja, dan harus dapat divalidasi oleh lembaga lain. Memilih indikator. Pilih beberapa indikator proyek atau program atau kebijakan untuk satu hasil yang diharapkan. Pastikan kepentingan dari beberapa stakeholders yang terkait masuk menjadi bahan pertimbangan. Relevansi indikator bersifat dinamis, atau suatu saat mungkin perlu menambah dengan yang baru dan mengganti yang lama. Memiliki setidaknya ada 3 periode pengukuran sebelum mempertimbangkan untuk penggantian indikator Anda. Mengapa menggunakan indikator proksi? Terlebih dahulu kita memahami definisi dari indikator proksi. Indikator proksi adalah indikator perkiraan yang menjelaskan atau terkait dengan indikator yang ingin kita ukur. Hanya menggunakan indikator proksi ketika data untuk mengukur langsung indikator tidak tersedia atau tidak dapat dikumpulkan pada waktu yang ada. Contoh, jenis atap atau jumlah televisi sebagai ukuran proksi dari meningkatnya pendapatan rumah tangga. Untuk mengikuti tujuan-tujuan pembangunan, termasuk Millennium Development Goals, UNDP, Sustainable Human Development, World Bank atau Rural Development Handbook, dan IMF atau Macroeconomic Indicators. Berikut ada kata-kata motivasi dari John F. Kennedy, yaitu usaha dan kemandirian tidak cukup tanpa tujuan dan arah perencanaan. Membangun baseline data untuk indikator. Sebuah baseline kinerja adalah informasi kuantitatif atau kualitatif yang menyediakan data pada tahap awal atau sebelum periode pemantauan. Baseline digunakan untuk mempelajari tentang tingkat terakhir atau saat ini dan pola kinerja pada indikator, dan sebagai pembanding untuk menaksir kinerja kebijakan, program, dan proyek selanjutnya. Sumber data bisa berupa primer atau sekunder. Primer merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh organisasi, misalnya melalui pengumpulan data reguler, survei, observasi langsung, dan wawancara. Data sekunderi, data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang lain awalnya untuk tujuan lain. Contohnya, termasuk data survei yang dikumpulkan oleh lembaga lain, survei demokrasi kesehatan, atau data dari pasar keuangan.
Data sekunder sering dapat menghemat uang dalam memperoleh data yang Anda butuhkan, tapi tetap hati-hati dalam penggunaannya. Kepraktisan. Apakah data yang terkait dengan indikator cukup praktis untuk dimanfaatkan? Tanyakan apakah. Data untuk mengukur kualitas saat ini tersedia. Data dapat diperoleh secara teratur dan tepat waktu. Pengumpulan data primer, bila memang perlu, adalah layak dan efektif dalam hal biaya. Menentukan target. Definisi target adalah tingkatan pada indikator yang bisa diakutifikasikan pada sebuah negara atau organisasi yang ingin dicapai pada suatu titik waktu tertentu. Sebagai contoh, ekspor pada sektor pertanian akan meningkat sebesar 20% dalam 3 tahun berikut di atas baseline. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan ketika memilih target. Pemahaman yang jelas tentang situasi pada baseline, rata-rata 3 tahun terakhir, tahun lalu, dan tren rata-rata, dan lain-lain. Ketersediaan sumber daya, data, dana, dan SDM yang selama periode pencapaian sasaran. Jumlah sumber daya dari luar diharapkan untuk melengkapi sumber daya yang dimiliki oleh program. Pertimbangan politik dan kapasitas kelembagaan. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan ketika memilih target yang kedua. Hanya satu target yang diinginkan untuk setiap indikator. Jika indikator adalah indikator baru, berhati-hatilah dalam setting target yang tegas. Kebanyakan target tahunan yang ditetapkan, tetapi beberapa prakteknya bisa diatur triwulan. Yang lainnya ditetapkan untuk periode yang lebih lama, tidak lebih dari 5 tahun. Dibutuhkan waktu untuk mengamati efek dari perbaikan. Karena itu harus realistis ketika menetapkan target. Dan faktor untuk mempertimbangkan ketika memilih target yang ketiga adalah target tidak harus dalam bentuk satu nilai numerik tunggal, bisa dalam bentuk kisaran. Pertimbangkan kinerja sebelumnya, memanfaatkan informasi baseline, dan target harus layak mempertimbangkan semua sumber daya input yang tersedia. Sekian dan terima kasih.